Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya In Putri Juliani. Saya berasal dari Kabupaten Bogor. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di SMA Negeri 2 Jonggol dan duduk di bangku kelas 11-6. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu hukum dan HAM? Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas. Jadi, hukum tertulis dan tidak tertulis adalah dua kategori utama dalam sistem yang mengatur bagaimana aturan-aturan hukum dibuat, diinterpretasikan, dan diterapkan dalam suatu negara atau masyarakat. Jadi, bentuk hukum tertulis yaitu yang secara formal dengan ditulis dan dikodifikasikan dalam dokumen-dokumen resmi seperti konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Selanjutnya itu ada dokumentasi hukum tertulis. Yang pertama yaitu terdapat dalam buku-buku hukum, jurnal hukum, lembaran negara, dan situs resmi pemerintah yang mempublikasikan peraturan dan perundang-undangan. Selanjutnya yang kedua, dapat diakses di perpustakaan hukum, kantor-kantor pemerintah, atau secara digital melalui portal hukum. Selanjutnya yaitu bentuk hukum yang tidak tertulis, yaitu yang tidak dikodifikasikan secara resmi tetapi diakui dan dipatuhi oleh masyarakat berdasarkan adat dan tradisi. Selanjutnya yaitu dokumentasi hukum tidak tertulis. Yang pertama yaitu terdapat dalam catatan sejarah, putusan pengadilan, dan dokumen yang merekam praktek-praktek hukum yang diterima masyarakat. Selanjutnya yang kedua, dapat ditemukan dalam buku-buku yang membahas hukum adat, jurnal hukum, dan database putusan pengadilan. Jadi, pengertian hukum menurut Utrecht adalah himpunan petunjuk hidup, baik larangan atau perintah, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat, dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dan masyarakat itu. Fungsi hukum meliputi berbagai aspek yang berperan dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Berikut adalah fungsi utama hukum. Yang pertama yaitu menjaga ketertiban dan kestabilan. Yang kedua, melindungi hak dan kewajiban. Yang ketiga, menyelesaikan sengketa. Yang keempat, menegakkan keadilan. Yang kelima, mengatur perilaku sosial. Yang keenam, memberikan kepastian hukum. Dan yang ketujuh, mendukung perubahan sosial. Jadi dengan fungsi-fungsi hukum tersebut, hukum memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan tertib. Berikutnya yaitu ada contoh hukum. Yang pertama, pencurian terjadi dalam kelompok masyarakat sehingga menyebabkan kerugian dalam hal materi. Yang kedua, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Menurut Prof. Darji Darmo Diharjo, hak asasi manusia adalah dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak tersebut menjadi dasar dari hak dan kewajiban lain yang dimiliki manusia tersebut. Hak asasi manusia memiliki peran penting dalam memastikan kesetaraan di antara individu tanpa memandang ras, agama, gender, orientasi seksual, atau faktor-faktor lainnya. Berikut adalah contoh hak asasi manusia. Yang pertama yaitu terlahir bebas dan mendapat perlakuan sama. Kita semua dilahirkan bebas, kita semua memiliki pemikiran dan gagasan kita sendiri. Kita semua harus diperlakukan dengan cara yang sama. Selanjutnya yang kedua, hak tanpa ada diskriminasi. Jadi, setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa pembedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik, atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran, atau status lainnya. Berikut adalah penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu mengemudi dengan mematuhi rambu lalu lintas, menggunakan sabuk pengaman, dan tidak menggunakan ponsel saat berkendara. Dan yang kedua, mengikuti aturan kecepatan yang ditetapkan dan berhenti di lampu merah. Berikut adalah penerapan hak asasi manusia, yaitu yang pertama adalah orang tua dan masyarakat harus memastikan anak-anak mereka mendapatkan akses ke sekolah dan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi. Dan yang kedua, masyarakat harus memastikan semua orang, terutama yang kurang mampu, untuk mendapatkan layanan kesehatan yang diperlukan. Sekian dari saya, thank you for attention, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.